Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini yang akan kita bahas di metodologi penelitian yaitu tentang literature study. Apa saja yang kita bahas? Oke, yang pertama yang pasti tentang pengertian apa yang dimaksud dengan literature review atau kita biasa menyebutnya literatur review ya. Kemudian apa saja yang menjadi tujuan dan juga manfaat dari literatur review. Kemudian yang terakhir itu tentang cara menilai suatu artikel. Kenapa kita harus tahu cara menilai suatu artikel? Itu dikarenakan terkadang kita ketika mendapatkan artikel, kita sometimes we ignore. Kadang-kadang kita tidak begitu peduli ini artikelnya bisa kita gunakan atau tidak, artikelnya bisa kita sitasi atau tidak gitu, hanya karena artikel tersebut cocok dengan kebutuhan kita, maka kita tidak begitu memperdulikan apakah kita bisa mensitasi dia atau tidak. Apa saja yang bisa kita nilai dari suatu artikel? Ikuti ya. Oke, untuk yang pertama, pengertian dari literatur review. Menurut Hasibuan 2007, literatur review itu berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian, di mana bahan acuan di sini bisa didapatkan dari artikel, buku, slide, dan juga informasi dari internet dan lain sebagainya. Ada banyak sumber yang bisa kita gunakan ya tentang topik yang akan dibahas, dan biasanya literatur review itu letaknya ada di bab awal. Biasanya kalau dalam skripsi itu adanya di bab 2. Tetapi ketika kita banyak membaca, banyak yang kita review, maka kita bisa merumuskan latar belakang, atau kita bisa menyusun bab 1. Jadi ketika kita membaca artikel atau sumber lain, maka kita bisa dengan mudah, dengan lancar menyusun bab 1 dan bab 2. Oke. Dan juga semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis, katakanlah kita penulisnya nih, maka kita harus menyebutkan sumbernya. Maksudnya di sini adalah kita mensitasi gitu ya. Jadi ketika kita mensitasi atau kita mengutip, maka kita harus menyebutkan sumbernya supaya tidak dianggap plagiasi ya. Dan untuk tata cara penulisan daftar pustaka atau sumber pustaka, maka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Nah, di tiap-tiap universitas atau bahkan fakultas itu terkadang untuk menuliskan sumber pustaka itu masing-masing style. Atau mungkin kalau kita mau mengumpulkan makalah atau artikel gitu ya, kadang-kadang juga penulisan sumber pustaka itu beda-beda masing-masing ya. Kalau yang banyak dipakai itu biasanya kalau bukan APA, biasanya menggunakan IEEE ya. Oke, lanjut. Untuk mereview itu pasti akan dilakukan. Contoh, ketika kita akan memulai memahami suatu topik penelitian baru, mengikuti tren penelitian baru dan memahami state of the art dari suatu topik penelitian. Kita tidak mungkin mau memulai topik penelitian baru apabila kita tidak review dari literatur yang sebelumnya. Ya tergantung apa yang mau direview. Kalau semisal kita mau membuat skripsi, maka yang biasanya direview paling banyak dan lebih baik itu menggunakan artikel dari jurnal ya. Nah, terkadang literature review itu sering dimaknai hanya simple, just a simple thing, yaitu hanya membaca saja.
Padahal sebetulnya prosesnya tidak sesederhana itu. Kenapa bisa dikatakan tidak sederhana? Karena ketika kita mau menggunakan dia sebagai acuan kita, maka kita harus tahu kualitas dari artikel tersebut. Oke. Kalau menurut Shuttleworth 2019, literature review itu bukan hanya bermakna membaca literatur saja, akan tetapi lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya pada suatu topik. Ya, evaluasinya mendalam nih. Kita bukan hanya sekedar tahu judulnya saja dan juga hasilnya. No, but more than that. Apa saja? Nanti akan kita bahas di part setelah ini, yaitu tentang cara menilai suatu artikel. Oke, yang kemudian yaitu tujuan dari kita mereview. Yang pertama adalah salah satu persyaratan tulisan ilmiah. Jelas, karena kita, contoh ya, karena kita mau menulis skripsi, maka skripsi itu kan sifatnya ilmiah, bukan hanya sekedar intuisi saja ya. Jadi ya harus ada dasarnya. Nah, dasar untuk skripsi paling aman itu menggunakan artikel dari jurnal. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk memperkuat argumentasi. Karena kalau dari penelitian yang sebelumnya itu kan sudah teruji gitu ya. Dan kemudian kita perkuat dengan artikel-artikel yang lain atau hasil penelitian yang lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka akan lebih memperkuat argumen kita. Oke, kemudian untuk mengetahui bagaimana risetnya akan memberi kontribusi keilmuan pada topik atau isu yang diteliti, dan yang terakhir untuk mengetahui apa yang sudah pernah dibahas dalam ilmu tersebut, dalam isu tersebut. Ya, dan juga untuk mengetahui apakah penelitian yang akan kita lakukan itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Karena kan kita tidak mungkin kita mau melakukan penelitian tapi sudah pernah dilakukan oleh orang lain gitu. Kalau semisal sampelnya berbeda, respondennya berbeda, atau kota yang berbeda, itu masih oke ya. Tetapi kan kita tidak tahu nih, karena kita kurang membaca. Contoh, karena kita kurang membaca, kita jadi tidak tahu nih ternyata penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Makanya literatur review itu menjadi penting. Oke, yang berikutnya, mengapa perlu melakukan literature review? Yang pertama, untuk membentuk sebuah kerangka teoritis untuk topik atau bidang penelitian. Oke, ini biasanya juga dibahas ya di bab 2. Kemudian untuk menjelaskan definisi, kata kunci, dan juga terminologi. Yang ketiga, untuk menentukan model studi kasus yang mendukung topik. Yang keempat, untuk menentukan lingkup penelitian. Yang kelima, untuk menunjukkan bahwa penulis memahami area penelitian dan mengetahui isu-isu utama penelitian, serta bahwa peneliti memiliki kompetensi, kemampuan, dan latar belakang yang pas dengan penelitiannya. Karena apa? Ya kan kita banyak membaca, kita banyak tahu, banyak informasi juga. Kemudian yang keenam, menunjukkan kesinambungan dengan penelitian terdahulu dan bagaimana kaitannya dengan penelitian saat ini. Makanya kalau kita mau melakukan penelitian, itu cari topiknya itu yang sekarang ini ada, current issue. Dan itu nanti akan kita relate dengan penelitian yang sebelumnya. Apakah penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya ataukah belum? Kalau semisal sudah, maka apa yang akan menjadi pembeda antara penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya? Kalau semisal penelitian ini memang betul-betul new, maka dia akan lebih menambah keilmuan pada bidang tertentu ya. Kemudian yang ketujuh, untuk mengintegrasikan dan menyimpulkan hal-hal yang diketahui dalam area penelitian tersebut. Dan yang terakhir, belajar dari orang lain dan menstimulasi ide-ide baru. Biasanya ya, kalau kita sudah banyak membaca, maka kita akan jadi tahu, oh ternyata yang lebih relate dengan variabel ini, katakanlah kita meneliti X dan Y ya. Y itu kan dependent, kalau X itu kan independent. Ternyata yang lebih berpengaruh terhadap dependent adalah variabel X, Y, Z jika dibandingkan dengan A, B, C.
dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh siapa gitu ya. Oke, selanjutnya apa yang menjadi manfaat dari kita mereview? Yang pertama adalah memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Kita ilmunya nambah, pengetahuannya juga bertambah ya. Kemudian yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan atau related research. Ya, kemudian yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. Yang keempat, memperjelas masalah penelitian. Yang kelima, mengetahui metode-metode terkini yang diusulkan para peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian. Sedikit sudah kita bahas di part sebelumnya ya. Kemudian how to make a review. Yang pertama adalah formulasi permasalahan. Pilih topik yang sesuai dan menarik. Permasalahan yang diangkat harus ditulis dengan lengkap dan tepat. Topiknya itu harus sesuai dan juga menarik. Sesuainya dengan apa ya? Kalau bisa itu kalau kita mau meneliti itu yang isunya itu sedang ada sekarang gitu. Jangan isunya 5 tahun lalu dan tidak ada kaitannya dengan kondisi sekarang. Kita mau neliti buat apa gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mencari literatur. Cari literaturnya itu yang harus relevan dengan penelitian. Kalau kita mau meneliti tentang customer loyalty, maka yang dicari itu adalah customer loyalty, jangan di luar loyalty, kecuali yang memang relate dengan customer loyalty. Contohnya, apa saja nih yang berpengaruh terhadap customer loyalty? Mungkin ada customer satisfaction, ada trust, ada service quality, dan lain sebagainya. Yang pastinya relate atau yang berpengaruh terhadap customer loyalty ya. Kenapa mencari yang relevan dengan penelitian? Sebab untuk membantu mendapatkan gambaran atau overview dari suatu topik penelitian. Jadi tidak tidak terlalu melebar dan juga untuk lebih mempermudah saja. Kalau semisal kalian tidak tahu nih ini yang relevan sebetulnya dengan penelitian saya tuh apa, jadi nanti kalian terlalu banyak membaca, tidak mempersempit gitu, bukan mempermudah tapi malah mempersulit. Karena apa? Terlalu banyak artikel yang harus kamu cari dan kamu baca. Kalau semisal kalian sudah menentukan fieldnya di sini, maka kamu akan lebih mudah untuk mencari artikel yang relevan. Kemudian yang berikutnya, sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji. Karena sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Akan berbeda apabila kita tidak mau membaca ya. Biasanya tuh kalau semisal kita tidak mau membaca, kita tuh akan stuck di situ-situ saja ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mendapatkan literatur review? Sumbernya itu tadi sudah disebutkan di awal, bisa dari buku, dari surat kabar atau majalah, bisa juga dari jurnal dan juga dari internet. Karena ini untuk skripsi, tujuannya lebih untuk skripsi, maka kita ambilnya dari jurnal. Yang kita pakai adalah artikel di dalam jurnal ya. Dan kita bisa mendapatkan artikel-artikel tersebut tanpa kita harus subscribe atau berlangganan. Itu bisa dari internet, karena sekarang ini sudah banyak yang open access dan juga kita bisa download secara gratis. Oke. Tentang jurnal sendiri diartikan suatu periodikal yang diperuntukkan bagi penyebaran penelitian asli dan tanggapan pada perkembangan terkini suatu disiplin, subdisiplin atau bidang kajian. Contohnya seperti Journal of Clinical Epidemiology atau juga Journal of Economy dan lain sebagainya.
yang biasanya jurnal-jurnal ini terbitnya itu ada yang 3 bulan atau quarterly, bisa tengah bulanan atau bi-monthly, atau juga bisa bulanan atau monthly yang bisa diperoleh secara berlangganan atau subscription ya. Tapi karena sekarang ini eranya sudah sangat mudah, jadi kita bisa mencari artikel-artikel tersebut dari internet, and that's free. Tapi ada juga sih yang kalau kita mau download artikel tersebut, maka kita harus subscribe atau berlangganan ya. Kemudian jurnal juga sering disebut sebagai jurnal ilmiah karena memuat artikel dari hasil suatu penelitian. Ada pula artikel jurnal yang ditulis oleh orang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan penelitian. Dan jurnal isinya lebih panjang daripada artikel majalah. Mereka hampir semuanya memuat satu bibliografi atau daftar karya atau tulisan yang disitir di akhir artikel atau di kutip ya, dan dituliskan di dalam daftar pustaka, dan itu biasanya ada di akhir artikel. Nah, kemudian how to get an article, dari mana kita bisa mendapatkan artikel yang kira-kira sesuai dengan penelitian kita. Ada beberapa website yang bisa dipakai. Yang pertama adalah Science Direct, ada ResearchGate, ada PubMed. Kalau PubMed biasanya ini lebih untuk yang perawat ya, untuk kesehatan nih. Kemudian SSRN, EBSCOhost, Emerald Insight, dan juga Google Scholar. Kalau Emerald Insight ini ada yang kita harus bayar, tapi ada juga yang free di download. Oke. Kemudian ini bagaimana cara menilai suatu artikel. Ini dari yang sudah banyak lakukan itu ada 7. Yang pertama adalah membaca judul artikel, mengecek penulis artikel, menilai judul jurnal, beda ya dengan judul artikel, volume, nomor, dan juga tahun terbit. Kemudian yang keempat membaca abstrak, yang kelima indikator, yang 6 conclusion, yang ketujuh recommendation, limitation, atau suggestion. Untuk yang nomor 7 ini masing-masing ya, ada artikel yang nulisnya recommendation, ada yang nulisnya limitation, ada juga yang menuliskan suggestion. Begitu pula dengan conclusion. Conclusion itu ada yang nulisnya conclusion ataupun result. Oke. Kemudian untuk yang pertama, ini adalah contoh dari artikel dalam jurnal. Oke. Kita akan menilai dari satu artikel ini. Kita akan bahas satu-satu. Dilihat dari 7 cara tadi di awal ya. Untuk yang pertama, membaca judul artikel. Di sini judulnya adalah The Relationship Between Religiosity, Self-Interest, and Impulse Buying, an Islamic Perspective. Ya. Kadang judul itu menipu pembacanya, seolah-olah informasi pada artikel tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembacanya. Nah, kalau dari judul ini sudah jelas bahwa yang diteliti oleh peneliti ini atau isi dari artikel tersebut sudah jelas, pasti ada relationship, ada religiosity, ada self-interest, dan juga impulse buying. Pasti ada 3 variabel ini. Oke, hanya saja dalam penelitian ini atau dalam artikel ini melihatnya itu dari sudut pandang Islam. Oke. Kemudian bagaimana jika tidak sesuai nih, artikelnya ternyata kok tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Di judulnya sudah terlihat nih, tapi kok ternyata isinya beda dengan apa yang kita harapkan gitu. Caranya yaitu kita memang harus jeli menilai satu judul itu sesuai atau tidak dengan yang kita perlukan. Kalau dari judul ini mungkin kita bisa menilai, oh ini artikel ini pas nih atau cocok nih dengan apa yang saya butuhkan, karena yang akan saya teliti itu tentang religiositas ya.
terhadap mungkin impulse buying nih semisal, atau saya mau meneliti hubungan antara religiusitas dengan self interest gitu. So, ketika kita membaca artikel, kalau kita lihat dari judulnya saja, minimal itu ada 1 atau 2 kata kunci dari topik yang kita cari, ya. Jadi bukan hanya sekedar kita search di search engine, kemudian dia keluar, kita klik, kita pakai, no, gitu ya. Kemudian untuk mengecek penulis, pada umumnya orang-orang yang mencari, katakanlah kita lah ya, jarang mengecek penulis artikel, karena sebetulnya tidak masalah penulis itu asalnya dari mana, dia siapa gitu. Kadang-kadang kita tidak begitu melihat itu ya. Dan para pencari artikel hunter lebih banyak merujuk kepada hasil penelusuran berkaitan dengan topik yang akan ditulis. Jadi yang biasanya dicari itu memang resultnya. Kira-kira hasil dari penelitian di artikel ini sesuai atau tidak nih dengan apa yang saya butuhkan, atau hasilnya apakah mendukung atau justru tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah kita baca atau yang sudah kita punya, gitu ya. Yang pasti ketika kita mau memakai sebuah artikel, minimal namanya itu tertulis dengan jelas. Karena apa? Kan tidak mungkin kalau kita mau menulis di kutipan, kemudian kita nulis di daftar pustaka, itu tidak ada namanya. Masa mau ditulis NN? Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana menulis judul jurnal, volume, nomor, dan juga tahun terbit. Judul artikel dengan judul jurnal berbeda ya. Kalau judul artikel kan tadi tuh ada religiositas, self interest gitu. The relationship between religiosity, self interest, and impulse buying in Islamic perspective. Itu judul artikel. Kalau judul jurnal itu adalah, kalau di sini yang ada di screen itu adalah Iqtisadiyah, bukan Iqtisadiyah, sorry, itu nama artikelnya. Oke. Dan kalau kalian nanti mencari artikel itu pastikan jelas nih judul jurnalnya atau nama jurnalnya itu apa. Kemudian volume itu ada di bawahnya nih, volume 12. Kemudian nomor itu yang ada dalam kurung 1. Tahun terbit yaitu 2019. Jadi artikel ini masih lumayan baru, karena kalau kita mau melakukan penelitian terutama deskripsi, maksimal itu usianya 5 tahun. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian tahun 2021, maka artikel paling tua itu adalah 2016. 2015 ke sana, 2014, 13 itu jangan dipakai. Oke. Kemudian kalau untuk yang PISSN, IISSN, kemudian DOI itu tidak kita tuliskan ketika kita menuliskan daftar pustaka, itu tidak masalah. Tetapi yang penting itu adalah tadi ada judul jurnal, volume, nomor, dan juga tahun terbit. Dan biasanya kalau kita menggunakan reference di Microsoft Word, maka kita menuliskan page-nya. Di sini ada tertulis PP, itu maksudnya page 41 sampai dengan 57. Kalau semisal tertulis seperti ini, itu kita nulisnya itu mudah ketika kita memasukkan ke kolom di dalam reference yang ada di Microsoft Word. Kalau tidak ada bagaimana? Kan akan menjadi kesulitan. Kalau tidak ada page-nya, ya mau bagaimana lagi?
tidak usah ditulis. Nah, kalau semisal kita tidak tahu nih ini page-nya berapa, tetapi kok ada angka-angka nih. Semisal di bagian ini, yang ada di screen ini tidak tertulis halaman berapa, tetapi di halaman keseluruhan satu halaman ini ternyata ada tulisan yang menurut kita aneh, kok ada angka, ini angka apa gitu ya. Contohnya seperti ini. Jika tidak menemukan halaman seperti pada slide yang sebelumnya, maka dapat dicari dari ini. Kalian coba lihat ada sebelah judul, itu kan ada the relationship between, ada tulisan kecil ya di sebelah kanannya, kemudian ada angka 41. Nah, 41, 42 di bawahnya, kemudian bawahnya lagi ada 43, itu adalah halamannya. Jadi untuk tahu dia itu halaman berapa, walaupun tidak dituliskan seperti yang ada di slide yang sebelumnya, tapi di sini ada angka-angka ini, maka kita bisa tulis dan kita tinggal lihat di halaman yang terakhir dari daftar pustaka, dia ada di angka keberapa. Kalau misal di sana tertulisnya 60, ya berarti halamannya 41 sampai dengan 60 dan sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga ya, yaitu membaca abstrak. Nih. Abstrak itu merupakan ringkasan dari artikel, di mana dia itu isinya tentang informasi singkat maupun lengkap dari suatu artikel. Abstrak dari artikel penelitian akan memberikan gambaran pada pembacanya tentang, biasanya nih ada yang menulis latar belakang, ada juga menulis tujuannya juga, ada juga yang menuliskan permasalahan dan metodologi penelitian sampai dengan hasil. Ini masing-masing. Tapi ada juga yang menuliskan implikasi, ada juga. Dan itu biasanya tergantung dari penerbit jurnalnya. Kalau semisal dari penerbitnya meminta ada komponen-komponen itu, maka harus diisi. Tetapi kalau semisal tidak ada, toh kita bisa cari itu di isi artikelnya ya. Kemudian kenapa ditulis secara ringkas? Ya namanya aja ringkasan. Dimana kalau semisal pembaca membaca abstraknya saja, maka sudah bisa tahu nih gambarannya. Oh, penelitian ini contoh latar belakangnya apa, kemudian tujuan dilakukan penelitian ini tuh apa, kemudian juga permasalahannya apa, metodologi penelitian yang dipakai apa, kemudian contoh biasanya ada juga yang nulis berapa jumlah sampelnya atau jumlah populasinya, ada juga yang menuliskan tadi ya ada implikasi. Dan yang pasti di abstrak itu harus nulis keywords maksimal 5. Biasanya aturan yang banyak dipakai itu keyword maksimal adalah 5. Oke. Ini ada satu contoh. Kemudian ini adalah contoh yang kedua. Ya. Di sini yang dikasih warna kuning itu beberapa dari komponen yang sudah kita bahas di awal itu ada di abstrak ini. Ada latar belakang, ada employing 134 responden. 134 responden itu artinya sampelnya segitu gitu, atau yang diteliti sejumlah 134 orang. Kemudian ada juga finding, nah temuannya. Kemudian ada hasil, there was strong relationship between bla bla bla, itu hasil. Kemudian ada lagi dia menuliskan implication atau implikasi, yang kadang-kadang di dalam artikel lain itu tidak dituliskan, seperti di artikel yang sebelumnya abstraknya itu kan tidak ada implikasinya. Apakah bermasalah? Tidak semua yang komponen yang kita sebutkan di awal tadi itu wajib ada, tetapi alangkah lebih baiknya ada ya, supaya memudahkan bagi pembaca dan mereka tertarik untuk menggunakan artikel kita atau menggunakan penelitian kita sebagai sumbernya mereka atau acuan mereka. Oke. Kemudian
kalau kita mau menggunakan sebuah artikel, kita cari juga indikatornya. Ada beberapa sebetulnya ini indikator itu tidak wajib disertakan di dalam artikel ya. Jadi memang sifatnya sunnah, boleh dituliskan, boleh tidak. Ada yang menulis indikator, ada yang tidak. Nah, kalau semisal kita mau melakukan penelitian, membuat skripsi, biasanya itu kita punya ada dua sebutan untuk artikel ya. Yang pertama artikel acuan dan yang kedua adalah pendukung. Kalau semisal di acuan kita tidak ada indikatornya, supaya lebih memudahkan kita membuat indikator dan juga lebih valid gitu ya, kita carinya artikel yang sudah ada indikatornya. Nah, kalau semisal tidak ada, bagaimana? Jika dalam artikel tersebut tidak ada indikatornya, ya cari di artikel lain. Dan artikel lain itu kita gunakan sebagai pendukung. Tidak bisa jadi artikel acuan karena yang pertama sudah kita jadikan artikel acuan. Jadi artikel yang berikutnya adalah artikel pendukung. Oke. Kemudian yang kita bisa nilai dari sebuah artikel yaitu conclusion, ada juga yang menyebutnya result. Tapi ada juga menulisnya itu bukan sekedar conclusion, tetapi juga ada conclusion and recommendation. Ada juga menulisnya itu conclusion and limitation. Ya. Masing-masing style. Jadi ketika kita baca ya kita harus tahu, oh ini ternyata adalah apa gitu, apakah conclusionnya atau recommendationnya atau limitationnya atau implicationnya gitu ya. Dan kalau conclusion ya namanya konklusi, kesimpulan, maka dia isinya adalah hasil dari penelitian. Biasanya akan memberikan sedikit informasi dari penelitian yang sebelumnya, contoh apakah mengkomparasi ataukah penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya, bla 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 dan lain sebagainya. Oke. Kemudian part yang berikutnya itu adalah recommendation, limitation, dan juga suggestion ya. Untuk bagian ini biasanya tuh menyajikan saran untuk penelitian yang selanjutnya. Jadi kalau semisal kita mau melakukan penelitian, kita salah satu yang biasanya paling banyak dicari itu adalah recommendation-nya atau limitation-nya atau suggestion-nya, ya satu dari kata inilah ya. Supaya apa? Ketika kita mau melakukan penelitian itu bukan hanya sekedar gini, saya mau melakukan penelitian ini karena saya tertarik. No, itu jawaban tidak ilmiah. Jawaban yang ilmiah itu alangkah lebih baiknya karena saya mengikuti rekomendasi dari penelitian yang sebelumnya, yaitu dengan menambah variabel berupa apa. Tapi ini tergantung juga dari artikel masing-masing. Apakah dia menuliskan untuk penelitian yang selanjutnya, maka disarankan untuk menambahkan variabel berupa A, B, C, D gitu. Ya. Nih, contohnya kalau di sini contoh yang kedua nih ya, yang suggestion nih. Bisa kita lihat di bagian yang nomor 2. Tambahkan add the number of independent variables to examine, such as the halal marketing variable. Ini proposed by Awan. Mungkin jadi gini, kita diminta untuk menambahkan variabel independen atau variabel X ya, untuk menguji Y-nya itu ya. Jadi kita jelas nih mau nambah variabelnya apa, yaitu variabel halal marketing. Di sini sudah jelas nih ya.
Oke. Yang kalau ini kan sudah jelas nih, ada tertulis recommendation, tertulis juga suggestion. Tapi kadang-kadang ada juga yang tulisannya begini, adanya conclusion, tidak ada recommendation. Terus cara nyarinya bagaimana? Coba dilihat. Biasanya tuh ada di bagian bawah. Kadang dia nulisnya the limitation of this research apa. Tapi ada juga yang menulisnya tuh dengan kalimat yang lain. Hasil ini kan menunjukkan A. Jadi sebetulnya masih bisa nih kita menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap Y gitu semisal, atau variabel dependentnya gitu ya. Dan di sini tertulisnya bukan di recommendation atau suggestion atau limitation, tapi justru masuknya dalam conclusion. Oke. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.